Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Pedamaran beserta perangkat-perangkatnya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekaligus adik-adik yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan ibadah rutinitas kita berupa sholat subuh berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita bisa hadir di sini sholat subuh berjamaah. Ini semua berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin tidak bisa kita datang ke masjid ini. Dan berbicara masalah nikmat Allah, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus kita syukuri. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah, tapi jika tidak, azabku sangat pedih. Berbicara masalah nikmat Allah, tidak usah jauh-jauh organ tubuh kita saja. Kita punya kepala untuk berpikir, kita punya mata untuk melihat, kita punya mulut untuk berbicara, kita punya telinga untuk mendengar, kita punya tangan untuk bekerja, kita punya kaki untuk berjalan, dan tentunya banyak lagi yang belum saya sebutkan. Punya kepala, bagaimana mensyukuri bahwa kita punya kepala berpikir yang baik-baik. Punya telinga, bagaimana cara bersyukurnya mendengarkan yang baik-baik. Punya mata, bagaimana cara mensyukurinya melihat yang baik-baik. Punya tangan, bagaimana cara bersyukurnya bekerja yang baik-baik. Punya kaki, berjalan ke arah yang baik. Itulah cara bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang ada di badan kita, belum lagi yang ada di luar badan kita. Tidak usah jauh-jauh mic yang saya pegang ini. Pada bulan Ramadan, mic ini sangat dominan fungsinya. Karena itu pada saat menjelang Ramadan, biasanya para pengurus masjid mulai melihat alat pengeras suara sudah baik atau belum. Supaya apa? Supaya ibadah tidak terganggu. Karena itu alat pengerasnya diperbaiki. Kita contohkan saja, Bilal dengan adanya mix ini rasanya terbantu betul.
sedikit saja dia mengucapkan sholawat langsung terdengar ke belakang sana. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang belakang. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tidak perlu kuat-kuat, karena kuat-kuat itu mempercepat proses suaranya serak. Tapi dengan adanya pengeras suara ini, sedikit saja dia sholawat langsung bisa terdengar ke belakang, bahkan terdengar ke jalan-jalan. Inilah syiar Islam. Kemudian seorang imam tak perlu kuat-kuat, dia membaca Al-Fatihah sedikit saja tanpa harus kuat-kuat. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ghairil maghdubi 'alaihim, alaihim itu tak perlu dikuatkan. Saya sering dengar atau ada yang mendengar yang imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tak perlu gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, karena ha itu di tenggorokan bukan di bibir. Kalau ghairil maghdubi 'alaihim, bibirnya bergerak. Kalau bibirnya bergerak kurang pas. Jadi tenggorokan itu ghairil maghdubi 'alaihim, di rongga-rongga ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada bulan puasa yang di belakang imam itu harus yang mengerti, maaf, bukan protes. Karena pada bulan puasa ini biasanya mungkin saja imamnya ngantuk karena banyak minum es, maka bisa saja dia membaca ayat lupa karena ngantuk. Karena itu yang di belakangnya harus yang mengerti, dan kita berdoa yang di belakang imam itu tidak ngantuk juga, yaitu umpamanya saja karena mungkin saja lupa, namanya manusia. Itu alat syiar, mix speaker atau alat pengeras suara ini. Azan itu syiar Islam itu. Karena itu kalau ada yang tidak memperbolehkan azan, itu keterlaluan. Karena azan itu syiar Islam. Salah satu daripada syiar Islam, orang yang sedang kerja terdengar azan, berhenti kerja sholat. Orang yang lagi di pasar berhenti ke pasar, terdengar azan, sholat. Alat syiar Islam. Karena itu kalau ada yang tidak membolehkan azan karena bising katanya, itu keterlaluan. Tapi di Indonesia tidak ada yang tidak memperbolehkan azan, karena itu alat syiar Islam. Kami yang di merantau itu pada saat maghrib itu ditunggu-tunggu betul berbuka apa belum, karena jauh. Karena itu TV dimatikan, mendengar azan, dah berbuka apa belum. Dan juga pada sholat subuh, umpamanya muazzin azan, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ngapoka subuh. Dik ngapoka subuh. Ya payu belum bisa subuh soal dengan budak. Itu alat syiar Islam.
Apa itu? Speaker, salah satunya alat syiar Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adama lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajazibi." Seluruh amalan anak Adam, seluruh amalan manusia menjadi miliknya. Salat menjadi milik kita, zakat menjadi milik kita, sedekah menjadi milik kita, sudah ada ketentuannya. Kecuali kata Allah puasa, illa sauma fa innahu li, karena puasa itu milikku, wa ana ajazibi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Di dalam hadis kursi ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa seluruh amalan kita kecuali puasa itu menjadi milik kita. Kecuali puasa, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Maksudnya apa? Apakah sholat itu tidak diberikan Allah ganjaran, pahalanya? Diberi. Apakah sedekah itu tidak ada ganjarannya? Diberi. Tapi ganjaran puasa kita tidak tahu, cuma Allah yang memberitahu. Cuma Allah yang tahu berapa besaran pahala yang akan didapatkan oleh para shaim dan shaimat. Allah saja yang akan memberikannya. Kalau zakat, sedekah, sudah tahu 1 dikali 10, 1 dikali 7 dikali 100 menjadi 700, itu ganjaran pahala yang didapatkan. Tapi puasa Allah tidak memberitahu, karena Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Ini juga menunjukkan bahwa puasa tidak ada termasuk unsur riya, karena yang tahu hati kita saja. Kalau sholat ada gerakannya, orang itu khusyuk atau tidak, dan ini bisa saja mendatangkan riya kepada manusia itu, kepada individunya. Zakat ada yang 1.000, 2.000, 100.000, 1.000.000, 2.000.000, 200.000.000 umpamanya. Ada hitungannya, bisa saja mendatangkan riya. Maaf, bukan seuzon, bisa saja karena manusianya. Tapi puasa cuma kita, hati kita dan Allah yang tahu seberapa berkualitasnya puasa yang kita lakukan. Karena itu puasa kita berdoa jangan sampai puasa yang kita lakukan seperti yang disindirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, "Kamin shaim laisa lahu min saumihi ilal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi cuma mendapatkan lapar dan haus belaka. Dia berpuasa mungkin mulutnya bergunjing, dia berpuasa mungkin matanya jelalatan, dia berpuasa mungkin pikirannya yang tidak. Kita berdoa saja mudah-mudahan puasa kita tidak mendapatkan lapar dan haus belaka. Amin ya rabbal alamin. Illa sauma fa innahu li wa ana ajazibi. Kecuali puasa aku sendiri yang akan memberikan balasannya, kata Allah. Ini juga menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan itu bulan yang spesial. Karena itu Rasulullah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban telah menunjukkan kerinduannya kepada bulan Ramadan. Sebagaimana doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Di dalam doa tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma minta berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tapi juga minta panjang umur supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan beliau telah mempersiapkan pada bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa sunnah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Apa keistimewaan daripada bulan Ramadan? Selain daripada Lailatul Qadar, dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah
wa ghuliqat abwabun nar wa sufiratis syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka dan ditutup pintu neraka serta dirantai setan-setan. Surga dibuka pada bulan Ramadan. Karena itu banyak-banyaklah berzikir, berdoa kepada Allah, dan juga sholat malam, yaitu sholat tarawih, dan juga diselingi dengan membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran yang akan jadi syafaat kita di akhirat nanti. Kemudian neraka ditutup. Jadi pada bulan Ramadan ini surga dibuka, neraka ditutup. Dan setan-setan dirantai. Setan terbelenggu, tidak bisa menggoda para orang yang berpuasa. Ada yang bertanya, di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu. Betul. Sehingga tidak bisa menggoda manusia yang berpuasa. Kenapa pada bulan puasa masih ada maksiat? Masih ada perjudian mungkin, masih ada perampokan, masih ada perzinaan. Yang melakukan itu yang tidak berpuasa. Kalau dia betul-betul berpuasa, setan tidak bisa menggoda manusia. Tapi yang melakukan itu yang tidak betul-betul berpuasa. Surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kemudian walisaim farhatani yafrahuhuma. Iza aftara fariha bi fitri wa iza laqiya rabbuhu fariha bi saumi. Dan yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama pada saat berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa kita gembira karena perut dari lapar, dari haus, ada hidangan yang di meja sehingga kita merasa bahagia. Itu yang pertama. Dan ini juga bisa juga pada saat Idul Fitri. Gembira pada saat Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu diartikan juga sebagai pada saat kita berbuka. Berbuka pada saat Idul Fitri. Kemudian berjumpa pada saat di akhirat nanti karena puasanya. Jadi karena saat puasanya orang yang berpuasa itu akan gembira pada saat bertemu Allah nanti di akhirat nanti. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan dan iman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para shaim dan shaimat, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat Idul Fitri seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci, tanpa noda dan dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, sama-sama kita ketahui perbedaan manusia dengan malaikat. Manusia makan, minum, malaikat tidak makan dan tidak minum. Manusia berkembang biak, malaikat tidak berkembang biak. Manusia kawin atau nikah, malaikat tidak kawin. Manusia mempunyai hawa nafsu, sehingga dengan hawa nafsu ini ada juga yang taat, ada juga yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mempunyai nafsu, karena itu selalu tunduk kepada Allah, karena tidak punya nafsu, tidak pernah melakukan kesalahan. Pada saat bulan puasa, nafsu inilah yang kita kendalikan. Dengan kita kendalikan untuk mencapai derajat yang muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Mungkin ini sudah dijelaskan oleh ustazah dan ustadz yang lainnya, tapi tak apa-apa, dengarkan ya ibu-ibu, karena ini tumpang tindih. Yang penting ibu-ibu tetap melotok kapan mendengarnya. Takwa terdiri daripada 4 huruf. Yang pertama tah, singkatan daripada tawadu, rendah hati.
Orang yang berpuasa itu orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Kalau dia masih sombong, berarti dia belum takwa. Yang kedua, qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Seorang kepala rumah tangga mencari nafkah dari pagi sampai petang. Setelah ia dapatkan, dikasihkan sama istrinya. Seberapa besar pun istrinya qanaah menerimanya. Itulah seorang istri yang baik. Itu takwa namanya. Menerima apa adanya dari pemberian suaminya tadi. Dia berkata yang penting sudah dicarikan, inilah yang ada. Kemudian waro. Waro itu terhindar dari makanan yang subhat. Apa subhat itu? Makanan yang meragukan. Dikatakan halal haram, dikatakan haram halal, itu makanan yang meragukan. Nah, orang yang bertakwa terhindar dari makanan yang seperti ini. Kemudian urut yang terakhir, yakin. Dia yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat bersandar itu Allah Subhanahu wa taala yang paling pas. Kalau bersandar pada tembok, temboknya hancur, kepala pecah. Kalau bersandar pada kayu, kayunya tumbang, kepala pecah ditimponya. Bersandar kepada pohon beringin, pohon kelapa, kelapanya jatuh menimpa kepala, kepala pecah. Tapi bersandar kepada Allah yang serba maha, maka yang kita dapatkan adalah ketenangan dan kebahagiaan. Itu singkatan daripada takwa tadi. Kemudian bagaimana ciri-ciri daripada orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Yang pertama, percaya pada yang gaib. Apa yang gaib itu, ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini. Tempat kita bersandar, tempat kita meminta, dan lain sebagainya. Malaikat, keberadaannya harus kita yakini. Setan, jin, keberadaannya harus kita percaya, tapi tidak perlu kita imani. Itu makhluk yang gaib. Termasuk hari baik dan hari buruk kita. Itu takdir dari Allah yang keberadaannya gaib, kita tidak tahu. Cuma Allah yang tahu tentang hari baik dan hari buruk kita. Takdir baik dan takdir buruk kita ini termasuk yang gaib. Yang kedua, wa aqimus sholah, mendirikan sholat. Jadi ciri-ciri yang bertakwa itu orang yang mendirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat. Yang ketiga, menafkahkan rizkinya ke jalan yang baik. Termasuk memberi anak yatim, memberi kerabat. Dan juga ini diartikan zakat dan sedekah. Jadi ciri-ciri pada orang yang bertakwa itu orang yang menafkahkan rizkinya seperti sedekah, infak, dan zakat. Yang keempat, percaya pada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa itu kitab sebelum Al-Quran? Taurat, Injil, dan Zabur. Tentunya setelah percaya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai imam kita. Kalau imam kita, artinya kita tidak boleh melanggar daripada kitab Al-Quran. Kita lihat pada saat kita sholat, imam takbir, kita takbir. Imam sujud, kita sujud. Imam rukuk, kita rukuk. Tidak boleh mendahului imam. Jika mendahului imam, batal puasa, batal sholat kita. Kemudian yang kelima, percaya pada akhirat. Ada akhirat sesudah dunia. Ada kehidupan setelah dunia ini. Itu ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tingkatan manusia itu dalam agama Islam ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlis, yang kelima muttaqin. Islam, tingkatan pertama, kalau orang sudah bersyahadat itu sudah Islam. Mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Muhsin, orang yang beriman, yang berbuat baik, itu muhsin, tingkatannya lebih tinggi. Kemudian mukhlis, orang yang beriman, yang berbuat baik, ikhlas. Jadi orang yang beriman, yang berbuat baik, ikhlas, itu mukhlis. Kemudian yang kelima,
muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Inilah daripada tingkatan manusia dalam agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita pada hari ini telah memasuki hari yang ke-13. Artinya kita memasuki 10 hari yang kedua. Kalau 10 hari yang pertama tadi disebutkan oleh Ustadz dan Ustazah itu sebagai bulan yang penuh berkah. Kita lihat pada bulan Ramadan bukan cuma bulan ibadah, tapi juga banyak yang dagang-dagang yang nambah omsetnya pada bulan Ramadan. Karena itu dikatakan bulan berkah. Bukan cuma ibadah, tapi juga banyak yang jualan untuk menambah penambahan omset dirinya. Karena itu dikatakan bulan yang berkah. Kemudian yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 yang ketiga, isqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, kita memasuki 10 hari yang kedua, artinya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari yang kedua ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memohon kepada Allah, meminta. Yang rezekinya sempit, silakan minta diluaskan rezeki. Yang jomblo, silakan berdoa untuk mendapatkan jodoh. Yang belum punya keturunan, silakan berdoa untuk minta keturunan. Silakan berdoa. Dan doa ini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, doa minta dunia. Doa minta harta yang banyak, doa minta kedudukan yang baik, doa minta jabatan yang tinggi. Silakan berdoa seperti ini. Tapi ini tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, doa minta pahala. Pada doa ini seluruh aktivitas kita ingin diganti dengan pahala yang banyak. Ujung-ujungnya kita ingin diganti dengan surga. Salat kita ingin diganti dengan surga, puasa kita ingin diganti dengan surga, zakat kita ingin diganti dengan surga. Silakan berdoa seperti ini. Tapi ini tingkatan yang kedua, tingkatan yang masih rendah tapi lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama tadi yang cuma minta dunia saja. Kemudian tingkatan yang tinggi, yang ketiga dan keempat, doa minta rahmat dan ridho Allah. Jikalau Allah sudah merahmati dan meridhoi, adem itu hidup, bahagia itu hidup. Inilah doa kita. Karena itu doa amalan pada saat bulan Ramadan kita sering mendengarnya. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Coba ikuti. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Doa ini doa minta diridhoi dan doa terhindar dari api neraka. Itulah tingkatan-tingkatan daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah doa, saya ingat kepada 3 orang pemuda yang diceritakan di hadis Sahih Bukhari Muslim. Suatu hari 3 orang pemuda jalan-jalan. Pada saat mereka jalan-jalan, hujan lebat. Karena hujan lebat, mereka memutuskan untuk berteduh di dalam gua di bawah gunung. Pada saat mereka berteduh di dalam gua itu, tiba-tiba jatuh bongkahan batu menggelinding tepat di mulut gua tersebut. Sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka bingung, campur sedih. Kemudian berembuk, bermusyawarah. Mungkin ada amalan kita yang disukai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Lalu pemuda yang pertama berdoa, Ya Allah, saya dahulu mempunyai kedua orang tua yang sudah tua.
Kemudian pekerjaan saya adalah menggembalakan kambing. Setelah saya mengembalakan kambing, saya perah susunya. Kemudian saya pulang, saya kasihkan kepada kedua orang tua saya. Setelah kedua orang tua saya minum itu susu, baru saya berikan kepada keluarga saya. Kemudian suatu hari saya pulang kemalaman. Pada saat mau memberikan susu itu, saya lihat kedua orang tua saya sudah tidur dan saya tidak berani untuk membangunkannya. Sementara anak saya nangis di bawah kaki saya. Kami tetap menunggu hingga terbit fajar. Jika yang saya lakukan itu Engkau ridhoi, bukakan pintu goa ini ya Allah, supaya kami bisa keluar. Bergeser sedikit. Kemudian pemuda yang kedua berdoa, ya Allah, dahulu saya mencintai perempuan sepupu saya dengan kecintaan yang hebat terhadap pria dan terhadap wanita. Setelah saya dekati, dia berbicara, saya tidak bisa mendapatkan dia kecuali membawa uang 100 dinar untuk diberikan kepadanya. Saya usaha, kemudian saya dapatkan, lalu saya berikan kepada wanita yang saya cintai itu. Dia telah pasrah dan saya telah duduk di antara kedua kakinya. Kemudian dia berkata, tidakkah engkau malu membuka tutup yang bukan hakmu? Saya pergi sehingga kami tidak melakukan zina. Jika yang kami lakukan itu engkau ridhoi, bukakan pintu goa ini. Bergeser sedikit, tetapi masih belum bisa keluar. Kemudian pemuda yang ketiga berdoa, ya Allah, dahulu saya mempekerjakan buruh dengan upah segantang gandum. Setelah saya berikan upah itu kepada buruh tadi, dia menolak, sehingga saya tanam lagi segantang gandum tadi. Kemudian suatu hari dia minta. Lalu saya katakan itu lembu dan pengembalanya. Dia berbicara, engkau mengolok-olok saya. Lalu saya ceritakan, ketika engkau menolak segantang gandum saya tanam, kemudian berkembang biak mampu membeli lembu dan pengembalanya. Itulah milikmu. Setelah saya ceritakan begitu, saya jawab begitu, dia menerima. Jika itu engkau ridhoi, bukakan pintu goa ini, lalu terbuka dan mereka bisa keluar. Artinya pahala amalan yang kita lakukan jika diridhoi Allah akan membuka kesulitan kita nanti. Amin, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sama-sama kita ketahui di bulan suci Ramadan, apa itu ibu-ibu keistimewaan di bulan suci Ramadan? Turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ini baru 13, berarti 4 hari lagi kita ulang tahun tentang turunnya Al-Quran. Ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira, beliau minta petunjuk karena bangsa Arab pada waktu itu bangsa jahiliyah. Bangsa Arab jahiliyah. Bangsa Arab jahiliyah itu ibu-ibu, mabuk-mabukan biasa dilakukannya, perzinaan biasa dilakukannya, dan ini membuat Rasulullah prihatin. Kemudian dia bertahanus di Gua Hira minta petunjuk, dan pada malam 17 Ramadan datang seberkas sinar malaikat Jibril dan berkata kepada Rasulullah, Iqra ya Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali Rasulullah tetap ma ana biqari'in, baru dibimbing oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia, kepada kita ini apa yang tidak
apa yang tidak diketahuinya. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan harus ingat Allah. Ketika kita makan, adik-adik baca apa? Bismillah. Sesudah makan, alhamdulillah. Ibu-ibu ketika keluar ke pasar baca ingat Allah, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Adik-adik yang gadis-gadis ketika berkesenok baca doa alhamdulillahi kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan penciptaanku, baguskan juga akhlakku, dan banyak lagi. Iqra bismi rabbik, baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini juga menunjukkan kepada kita untuk gemar membaca. Karena dengan membaca kita bisa memahami, dengan memahami kita bisa mengamalkan. Kita tidak bisa mengamalkan jika tidak paham, dan kita tidak mungkin bisa paham kalau tidak membaca. Itulah pentingnya membaca, sumber ilmu pengetahuan. Kemudian apa fungsi daripada Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW? Yang pertama sebagai petunjuk. Salat ada di Al-Quran, zakat ada di Al-Quran, rincinya di hadis. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk sudah dijelaskan tadi, artinya Al-Quran itu sebagai imam. Ini yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran ini akan memberikan syafaat pada yang membacanya. Ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran dan dia akan menjadi syafaat, akan menolongmu bagi yang membacanya. Jadi bagi yang sering membaca Al-Quran ini menjadi syafaatnya, akan menolongnya di akhirat nanti. Dan ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran untuk dibaca. Bacaan yang berkualitas yang paling tinggi adalah Al-Quran. Karena itu Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa rumah yang sering membaca Al-Quran dan sholat, rumah itu bersinar. Tapi rumah yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Sebagaimana hadis beliau, nawiru manazila bis sholati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu, sinarilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Itu yang ketiga sebagai bacaan yang berkualitas tinggi sehingga bisa menyinari rumah bagi yang membacanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, karena di dalam Al-Quran itu menantang manusia untuk berpikir. Dari berpikir itu timbullah macam-macam ilmu pengetahuan. Bapak-bapak yang saya hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Dari kapas jadilah selembar benang, dari kemak benang jadilah selembar kain. Jikalau ada kata-kata saya yang terlepas, jangan dikenang. Kita sama-sama saling maafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.